berdasarkan apa yang sudah didengar oleh Majelis Sidang Komisi Kode Etik, maka tadi sudah diputuskan terkait dengan perilaku saudara AH membiarkan kejadian itu ada di depan matanya. Ya, dia seharusnya harus bisa menyelesaikan dan mampu melerai kejadian tersebut. Tetapi dari fakta dan pemeriksaan dari Komisi Sidang Kode Etik melihat tidak dilakukan apa yang seharusnya dan sepantasnya dilakukan. Berdasarkan pertimbangan itu, teman-teman sekalian, tadi Pak Kabid Propam dan Komisi Sidang sudah memutuskan bahwa perilaku saudara AH itu melanggar kode etik profesi Polri dengan pasal yang dipersangkakan dan diterapkan terbukti adalah pasal 5, pasal 8, pasal 12, ya, pasal 13 juga, ya, dari peraturan Perpol nomor 7 tahun 2022. Apa sanksinya? Apa yang disebutkan sana bahwa yang dilakukan perbuatan saudara AH itu melanggar etika kepribadian yang pertama. Yang kedua melanggar etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan. 3 etika itu dilanggar dan terpaksakan sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan pada saudara AH untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. PPATK itu melakukan penundaan transaksi sementara. KPK sudah bergerak juga karena kaitannya dengan LHKPN dan beberapa petunjuk-petunjuk berkaitan dengan BBM ya. Tadi pengoplosan solar ya, itu berkaitan dengan undang-undang migas atau mungkin cipta kerja. Siapapun lah itu yang terlibat, ini kan kemungkinan katanya gratifikasi. Artinya apa? Artinya ada orang yang melakukan kejahatan pengoplosan solar dan sebagainya, dan kemudian oknum polisi ini menjadi pelindungnya atau menjaganya dan sebagainya, dan untuk itu dia mendapatkan uang gitu ya. Polda juga bisa, tidak harus KPK. Polda juga bisa kan, nanti kan gampang apakah nanti mau diambil alih oleh KPK atau KPK justru melimpahkan kepada Polda. Tapi langkah cepat tuh harus penyitaan harta-harta yang tidak cocok gitu dan sebagainya. Pemblokiran juga harus segera oleh penyidikan. Komite TPU akan segera membentuk satgas yang nanti tugasnya melakukan supervisi penanganan dan penyelesaian seluruh LHA dan LHP yang berisi laporan transaksi keuangan mencurigakan. Harus saya tegaskan bahwa setiap surat yang dikirim oleh PPATK itu pasti lampirannya adalah LHA dan atau LHP. Lantaran terseret dalam persoalan putranya sendiri yang terindikasi berlatar belakang asmara, AKBP Hasyirudin Hasibuan kini sudah tak lagi berstatus sebagai anggota kepolisian di Polda Sumatera Utara. Kini perwira menengah itu pun sudah dipecat dan pemecatannya dilaksanakan setelah dia menjalani sidang kode etik yang dilaksanakan oleh Propam Poldasu. Dan buntut pemecatannya berkaitan dengan sikapnya sendiri, di mana AKBP Hasyirudin Hasibuan pada saat itu sengaja melakukan pembiaran saat putranya Aditya Hasibuan dengan membabi buta melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa di rumah mereka sendiri di Medan, Sumatera Utara. Meskipun kasus penganiayaan itu sudah berlangsung selama 4 bulan yang silam, namun kasus penganiayaan terhadap Ken Admiral, seorang mahasiswa di Inggris itu kini viral setelah videonya beredar di sosial media. Berbagai pihak pun bermunculan dan hasilnya mantan Kabak Ditres Narkoba Poldasu itu pun kini sudah tak dapat menjalani kehidupan hedonisnya lagi. Sebab dia disebut-sebut kini sudah dihadapkan dengan persoalan baru, yaitu tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang nantinya berujung dengan kasus korupsi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sedang menelusuri sumber harta kekayaannya. Dari mulai kepemilikan kendaraan mobil, Jeep Rubicon, Harley Davidson, serta bisnis kos-kosan, kontrakan, penginapan mewah, dan pengelolaan bisnis penimbunan BBM ilegal disodorkan publik untuk diperiksa. Selain itu, yang menonjolnya lagi, PPATK juga
telah menemukan adanya transaksi mencurigakan senilai puluhan miliar rupiah dari nomor rekening. Kecurigaan itu pun tak sejalan dengan harta kekayaan senilai 467 miliar lebih yang dicatatkan oleh AKBP Hasyirudin melalui laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHPKN. Demikian, tetap semangat.